Kalau belum belajar zikir, tarekat, makrifat, mengalami yang begitu bisa nepuk dada. Langsung diundang wartawan di TV supaya di TV jadi umumkan ngarah syukur. Bagi orang yang belajar tarekat, sesuatu yang diberikan keluar biasaan oleh Allah. Seujung rambut kita mengaku itu kehebatan saya, hangus. Jatuh lagi. Perjalanan ruh yang ke atas jatuh lagi. Kenapa? Siapa karek diberi sakit itu Gus Agung. Banyak. Mohon maaf, saya tidak ngiming-ngiming. Bapak-bapak juga sudah banyak yang mengalami, ibu-ibu sudah banyak yang mengalami, pasti sesuatu yang luar biasa. Silakan, sekedar saksi. Sekedar sebagai saksi, barangkali Bapak pernah mengalami sesuatu. Sudah lama mengamalkan zikir, mengalami sesuatu. Itulah ini hikmahnya. Patah laka wijhatan min ta'arruf. Allah memberi keterbukaan kepadamu. Kadang-kadang begitu. Nganti bisa sakar kurang ya Allah, anunya ulah. Ai diajar qurbah ka Allah, ulah sok ngatur pangeran. Ajaran rahmat barangkali pernah mengalami bukti-bukti. Ngeluh tuh, ceri kalau nukieu mana? Kitu nukieu. Kalau ngalaman kadang itu, ngalaman ini. Tuh ibu sepuh Seniman Bulung di Bandung sering mengalami sesuatu. Nukieu mah teu pernah oleh diri sendiri diaku. Saya cerita sedikit. Satu saat di Malaysia ada forum. Apa forumnya? Forumnya ialah seminar tingkat nasional. 2 ronde. Ronde pertama, sesi pertama adalah oleh para profesor istana dari Kuala Lumpur. Sesi kedua, internasional. Wakil talqin yang hadir 7 di Sabah di Malaysia. Sayalah yang disodorkan oleh kawan-kawan untuk tampil sebagai pembicara. Izin Allah. Sesi pertama hujan besar, hujan kacau. Televisi aut-autan segala rupa, pokoknya kacau. Karena memang tidak ada tutup atas, tidak pakai tenda atas. Maka saya pun dihubungi oleh panitia. Pak Kiai, mohon maaf lah, Pak Kiai tak boleh tampil, tak boleh. Belum ada Upin Ipin waktu itu. Kalau ada Upin Ipin betul-betul. Tak boleh tampil ya. Saya katakan tak apa. Saya datang ke sini bukanlah untuk tampil. Saya sini hanya melaksanakan perintah guru. Yalah. Izin Allah. Begitu dinyatakan tidak dilanjutkan, si hujan mendadak turun, kecelakaan. Saya dihubungi lagi, agak diudakan tadi tinjuan untuk tampil. Pak Yai, boleh tampil? Tak bersih. Mede, ngomongnya biasa. Pak, ngomong biasa, bisa. Paginya berbondong-bondong orang bawa air. Sebab jelema menyaksikan bagaimana terjadi sebuah khawarij. Sebuah keluar biasaan. Awas, hati-hati. Pagi-pagi saya telepon ke pengusaha. Pakai telepon Haji Ali Sarawak. Maksud saya mau lapor, Pak, tadi malam ada kejadian luar biasa. Begitu, biasa, murid cengeng kan boleh aja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Abdi jejen, Pak. Oh, nyatos, wassalam. Maksud saya mau melapor, tadi malam gini, Pak. Udah dulu, wassalam. Tidak seru. Tidak. Begitulah tarekat. Jadi ketika Allah memberikan keterbukaan, Allah memberikan sesuatu yang luar biasa.
atau yang biasa-biasa, tetapi sifatnya fataha laka wijhatan min ta'arruf. Fala tubali ma'aha an qalla amalu. Jangan pernah kamu menurunkan volume ibadahmu karena mentang-mentang aku sudah sampai, aku sudah hebat, aku sudah luar biasa. Fa innahu ma fataha laka. Ketahuilah, sebenarnya Allah tidak membukakan wijhah min ta'arruf tadi illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaihi. Itu sekedar perkenalan, sekedar memberitahu yang sebenarnya nama Allah teh moncong. Sebenarnya Allah sangat dekat. Allah berkehendak memberikan sesuatu kepadamu. Alam ta'lam, ketahuilah anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Ta'arruf, membuka, memperkenalkan, membuka pengetahuan bagi dirimu, dialah yang memberikannya. Adapun amal wal amalu anta muhdiha ilaihi. Ari ibadah mana mah terus hayang dihitung-hitung ku Allah, sangakeun hadiahkeun ka Allah. Sudah saya sampaikan kemarin ya waktu kuliah subuh. Aina ma tuhdi ilaihi mimma huwa muridu alaihi. Perbandingkan antara ibadah yang kau hadiahkan dengan pemberian Allah kepadamu. Gede mana kusia pikir. Jangan pernah kalau kamu mengalami sesuatu keluar biasaan, bekah irung, nepak dada, metak, oi hebat. Jangan. Ibadahmu sebenarnya tidak mengakibatkan Allah memberikan keterbukaan. Ibadahmu kepada Allah semata-mata hadiah nyangakeun ka Gusti. Sudah saya sampaikan kemarin, ingat kan? Kalau Anda ingin menjual amal kepada Allah, maka Allah jadi pembeli. Yang namanya pembeli rumit, ribet. Ya Allah, mana pahala ibadah saya? Oh, kamu mau jual, aku beli. Malaikat cek, coba memenuhi syarat. Waduh, pesen kursi warna tidak cocok, kembalikan. Jahitan kasar, kembalikan. Kain kasar, kembalikan. Pernisnya kurang bagus, kembalikan. Jatinya muda, kembalikan. Wah, loba tetulus lah, oi. Saya ambil satu contoh lagi. Biasa wae saha teh langanan? Ujang lah, yang saha. Saha deui? Agus. Tilu pemain. Kan Agus, canggih lu Agus pieu. Kacaritakeun aya hiji jelema beunghar, ada satu orang kaya, namanya Bapak Ujang. Heuh, mamana we. Tadi mah sharing ieu lah, bukan sedang menggurui, bukan. Jadi orang kaya namanya siapa tadi? Ya. Datanglah dua orang tamu. Waktunya berbeda. Pagi-pagi yang datang Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak siapa? Ojang. Ini saya loh. Dari kampung. Nama saya Udin. Datang ke sini saya membawa apa itu? Daun singkong 10 ikat. Ya silahkan diambil, bayar 50.000. Nanti dibayarlah berapa? Lalu ya pulang. Siapa? Bawa apa? Bawa duit. Ngejual naon? Kasaha? Para beungkeut. Barahaeun duitna? 50.000. Sudah. Urusannya juga jual beli. Sore-sore datang lagi siapa? Asep. Oh si Asep. Sobat. Didinya aktif, didinya. Pengadengikeun bae saya.
Sinaon? Sama atau apa? Sebut saja atau beda sedikit lah. Poh-pohan. Daun poh-pohan untuk lalapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Abdi. Asep. Asep. Oh, Asep. Ayo dong, Asep. Ayo silaturahmi ka dieu. Bunga dulur beunghang. Soleh bager. Terus ka dieu teh nyana poh-pohan 10 beungkeut. Piceun-piceuneun atuh. Teu kudu dibayar. Teu kedah izin tuh. Malu dong, gitu-gitu aja pengen dibayar. Ini mah hadiah. Bagaimana kira-kira kalau si Ujang itu orang baik? Dia akan mengatakan, siapa bilang dibuang? Penting itu, kesenangan saja itu. Nah jangan tebutuh, oke. Minimal ya basa-basi. Asep mau pulang? Iya deh. Mau sih pulang, kan udah sore. Mau buka puasa nanti di rumah. Oh, pakai apa? Pakai angkot bisa, pakai ojek bisa, memang ada. Pakai ojek juga bisa kan? Nggak punya motor? Enggak. Di garasi ada motor saya nganggur. Itu bekas perusahaan sudah nggak dipakai, bawa aja. Coba, saya imang tuh jeung poh-pohan 10 beungkeut. Sebenarnya poh-pohan sabaraha? 10.000 motor sabaraha? Sebut saja 10 juta. Kenapa? Pak siapa? Pak Ujang sampai rela memberikan apa? Kabelihan teh aing teh ku si Asep teh genah aing teh. Mau poh-pohan 10 beungkeut piceun-piceuneun ngarumasakeun da abdi mah teu. Ku aden mah di deda naon atuh gunana kitu. Tak sepoe dibere naon. Si Udin mah tadi menang sabaraha? Dadakan. Paham maksud saya? Wahai saudaraku, ibadah kita ini mana yang memenuhi syarat rukun? Mana? Karena itu ibadah kita. Mata kaya wajib murni ge sangakeun ka Gusti sadaya-daya da ibadah kami mah buntut. Nyangakeun ka Gusti. Piceun-piceun atuh Gusti. Cek Gusti pamayang manis sekolah tertib wae ya. Cok saah piceun-piceun. Sia daya ka ku aing Gusti we halus. Ge geus paeh rek mana-mana. Di mana tuh? Penginten tanah raka we da abdi mah jelema butuh. Moal sia mah paeh kota surga. We dadarina ke 70 ku sia. Kira-kira ieu ngobrol na can bari heureuy yang mantep teh. Buku hejam. Bagaimana transaksi dengan Allah? Karena itu setelah sholat dikir. Kade ikut di pondok di dia. Jeung si uang mani madae datang ka imah libur. Sekali kuna naon batur atuh maneh geus sorangan. Selesai bermakmum mengamini doa imam, mereka berhenti pulang, kita zikir sendiri. Nah kunaon? Apa diajar masrahkeun tadi? Ulah pedah batur henteu cenah jadi pipiruun henteu. Insya Allah sekarang tidak lagi orang menyebut aliran, sesat dan lain-lain. Tidak. Ketika Anda seorang Nahdlatul Ulama, saya adalah salah seorang syuriah Nahdlatul Ulama. Ketika Anda merasa hebat karena Anda orang ijmi cendekiawan, saya penasehat Anda. Nah, kenapa ngomong ditutup aja. Anda merasa jadi majelis ulama, saya ketua umum. Mana-mana sa kecamatan, urang mah apa ya? Temahin ke kabupaten, provinsi, staf ahli majelis ulama Jawa Barat. Temahin boga keneh nasional. Temahin boga keneh internasional. Nah nyata teh, jejen teh internasional kudu rada dieceskeun ka maneh.
ngomongnya coba mana harum deh, tuh harum. Baca sama-sama saudaraku. Artinya kini Asia Tenggara telah membentuk himpunan kekeluargaan rumpun Nusantara berkenaan dengan kajian tauhid tasawuf Asia Tenggara. Tempatnya adalah Masjid Sultan Salahuddin di Selangor. Besarnya masjid ini katanya 4 hektar. Kalau Masjid Nagro dibawa ke masjid ini jadi pojok WC. Bener. Jamaah yang hadir kurang lebih 2.000 dari se-Asia Tenggara. Walaupun perwakilan Myanmar tidak ada karena memang keributan. Dari Laos, cuma dari Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura membuat keputusan-keputusan bagaimana gerakan keislaman tasawuf di Asia Tenggara. Dipilihlah 9 orang. Ini yang atas adalah Syekh Kiai Haji Dr. Yauddin Ruswandi, seorang sejarawan. Kalau tidak ketemu beliau, saya ke sarua butek. Boga anggapan Wali Songo teh Wali Jawa. Padahal Wali Songo yang mengislamkan Nusantara, wilayah 11 negara. Tadi sudah disampaikan. Buktinya di mana teh? Di Kelantan ada masjid yang diyakini dibangun oleh Sunan Gresik. Di Thailand, di Patani, Darussalam ada masjid yang sama. Kampungnya juga kampung Gresik. Itulah Dr. Yauddin yang membuat pencerahan. Beberapa kali datang ke sini. Mudah-mudahan kalau beliau sedang ada dekat di wilayah Jawa Barat, mungkin bisa diundang untuk menyampaikan. Ini adalah Syekh Zainul Asri bin Saudi. Ini yang bawah tinggal. Ayo era udah dibawa anak kamar mana? Ini Syekh siapa? Nuruddin. Ini Syekh Amran Wali yang waktu kejadian tsunami di Aceh, Banda Aceh kena tsunami, Padang kena tsunami waktu itu. Kunaon Kecamatan Labuan Haji mah saguru salemur ahli dikir teu kasebla. Jangankan tsunami besar, padahal air 60 meter naik ke atas. Tapi ini seperti ada yang menahan di tengah-tengah. Saya beberapa kali diundang ke situ. Inilah Syekh Amran Wali. Nih. Eta Syaha geuning onon muni jam rosyad, mantan pemimpin GAM. Bapak Muzakir yang jadi wakil gubernur. Eta uing, ini Bapak Bupati. Ini kegiatan Pesejuk ya. Pesijuk itu kalau orang datang dihormati, diakui sebagai keluarga besar Aceh, maka dihuapan ketan. Saya sedang puasa waktu itu. Kumaha tuh dihuapkan ya? Ketukan jangan pesakan itu aya di luhur. Dibawa ke saya kenang-kenangan bahwa saya pernah diberi pesejuk di Aceh sana. Ketika datang ke Syekh Ali Akbar Marbun, seorang ulama Batak, salah satu tanda kehormatan orang Batak kepada orang tertentu adalah memberi kain ulos. Untuk gagawah teteh meuli murah, tapi nilai penghormatannya. Karena itu saya sejarahkan. Itu tempo dua abuya. Yang satu adalah Abuya Amiruddin, yang satu adalah Syekh Ali Marbun. Nah, ini siapa? Toku Ibrahim. Bukan tulang Toku Ibrahim. Beliau keturunan Raden dari kerajaan di Kelantan. Ini Rahimuddin, Syekh Dr. Rahimuddin. Lahir Bekasi, turunan Banten. 21 tahun di Mesir. Alhamdulillah, kini telah kembali ke Indonesia untuk sama-sama bergerak dengan kita.
Gerakan yang enak, sejuk. NU itu tasamuh, tawasul, musyawarah, ikhlas. Ini adalah Syekh Muhammad Usman, Profesor, Doktor. Kalau tidak salah beliau dari Thailand. Dan yang paling atas adalah Kiai Haji Syekh Ali Badri dari Pasuruan, murid Syekh Muhammad Maliki Makkah. Hayo ucu, teguh guyon. Lain anak yang dituturkan. Kira-kira anak bener bukan barengan yuk. Ayo kita buat ragi. Di setiap daerah ragi. Singkong 5 kilo, ragi diawurkan, amis kabel. Saudara-saudara jadilah ragi. Cing soleh diri sorangan. Terus olah diri. Jangan pernah putus asa. Najar tenepi-nepikan, jalan terus. Saya juga belum lama, baru 35 tahun ngurus lemur dia. Dari dulu, alhamdulillah, jangan pernah putus asa. Setelah capek, nyeri, capek, wah digoreng, dipitnah, dikumaha, dikirim sihir segala rupa biasa itu. Ketika kita istiqomah, datanglah nanti nusratullah. Nasrul minallahi wa fathun. Akhirnya, tuh gini, nuker ngomong, saya dipinta untuk memberikan arahan. Dibawa kemana Asia Tenggara ini? Dan jangan lupa Asia Tenggara sangat diharapkan menjadi pelopor pembangkit Islam di akhir zaman. Benar teh ajengan ngomong teh. Tadi kita ngomongkan musyawarahnya dalam Multaqo Sufi Internasional. Sekarang yang dilirik adalah Indonesia. Di antara keheranan mereka, heran Spanyol diislamkannya sama dengan Indonesia, tetapi sudah hancur Islamnya, habis. Leungit Alpiah sakitu sohorna Andalus, leungit Kurtubi Cordova cerita tenang, leungit Indonesia geus 250 tahun dihantam diacak-acak, masih kene tagrek we Islamna. Ada apa? Loba tukang tapa gitu. Loba nu puasa puluhan tahun. Eta nu jadi pakeuh Islam di urang. Lain kapinteran jelema-jelema pinter ieu gitu lah. Allahu Akbar. Oh, sudah ya. Saya kira bisa dilaksanakan, bisa? Pernah mengalami? Pernah. Pasti pernah mengalami. Dan ke depan akan lebih sulit. Saya dulu kagetan, Pak. Ketika saya mulai belajar menjalankan zikir, suluknya tadi ya, mengamalkan hikam bukan hanya dikaji tapi diamalkan. Sering menemukan keluar biasaan. Saya cengeng, sering lapor, copot kunci mobil, cameng, mau ke harta pada dicek. Belum ada tol waktu itu, tahun 90-an awal, belum ada tol Bandung, padahal ini 6 jam, 5 jam sampai ke sana. Pagi-pagi ketemu abah, tadi malam ada ini, jom balik. Tarakin ayah naon, aneh, pakai teh, abah ya. Gitu dia nak toreko. Begitu saya mau lapor, abah ya ini balik. Padahal karek kalau udah balik deh kan dia. Hanya ingin mengungkap, tidak pernah dibahas bahwa ini adalah ini. Pernah dengar Gunung Gede mau meletus dulu? Kira-kira numpang deketnya siapa? Iya jadinya si Wak. Masyarakat di sini mengungsi ke Bojong Lompang, ke Jampang Tengah tuh kalau menurut Ustaz Dedi. Kode itu. Pagi-pagi di koran ramai. Masyarakat nagrak mengungsi karena panutannya Mu'alim Jejen lebih dulu mengungsi. Padahal yang berangkat ke sana Mang Haji Mustafa, make jas, make samarena, diangkat ajengan jejen, pakai baju pondok, pakai kaos, bawa harta, jalan koboi. Aduh, jadi hati. Korannya saya bawa ke Sudijalaya sana. Pagi-pagi saya ketemu Abah. Assalamualaikum, Bang. Pagi-pagi saya datang ke Abah sedang duduk. Ini bukan sedang promosi, ini bukan sedang kultus. Ini sedang membicarakan agungnya zikir.
saya datang, bah, ya abdi, jom balik. Ayang teh tong kitunya, ayah naon dia, kan dia ucuk kaset, ulu, nya atuh anak abah, di nyeri betul, cing atuh kitu jauh, saya teh jadi murid itu kitu mah tong sok hayang diogok, jom balik, balik. Karena ada pengajian dulu di Jakarta, saya berangkat ke Jakarta. Pulang dari sana nggak pulang dulu ke sini ke Jakarta langsung. Malam-malam saya datang ke sini. Pagi-pagi, maaf, ibu maaf. Bukan sedang memutuskan guru, tidak sama sekali. Tapi saya sedang menyatakan agungnya zikir, agungnya hikam, agungnya kitab-kitab yang bicara soal suluk, makrifat kepada Allah. Pagi-pagi begitu saya datang, saya melihat bapak-bapak tentara sedang mencabuti bendera-bendera yang sudah dipasang seminggu yang lalu. Bendera merah, tanda bahaya. Karena memang sudah bergetar terus. Bau belerang dari atas. Saya katakan kepada tentara, Pak, kenapa dicabuti? Nggak jadi meletusnya. Loh, kan baru kemarin, Pak. Ya, pengumumannya begitu. Terserah Anda. Ada yang disebut karena agungnya zikir, karena agungnya ahli zikir, atau berhenti semata-mata, please terserah Anda. Kalau saya punya dugaan, tuh tengok, ahli kolbu mah, tuh kudu pakai, ya Allah, ya Tuhan kami, gunung gede akan meletus, hentikan loh. Pada orang mah gitu nggak doa teh, tara ganeng nu kieu mah ngabat tembel. Tapi ini laut bisa saat, gunung bisa lenyap. Walau anak Quran suyirun bihil jibal, aku tiap bihil ar, aku 5 bihil mauta, balillahil amru jami'an. Geus beunang deui kumaha ilmuna amalkeun bageus. 165 mah paud. Nu getol nama seberapa? 100. Mun 100.000 teh la ilaha illallah teh kalau mau dihantam 3 hari 3 malam. Istirahat tidur, masih ada istirahat tidur. Mudah-mudahan aya nu dararain amal. Demi Islam. Demi Islam. Bukan demi golongan, bukan demi kelompok. Orang-orang yang begini udah gak berpikir kelompok, Pak. Terang agak ikut kelompok itu, kelompok kita. Sudah piu belajar ke lautan ilmu Allah. Hadirin rahimakumullah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Baik, lanjut. Sebelum istirahat lanjut. Tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Baca ya di persoalan kuliah di substansi, dimulai substansi. Substansi mengalami keterbukaan atau ijabah. Limpahan. 9. Substansi limpahan dari Allah bermacam-macam tergantung amalan-amalan manusia. Kalimat inti 1 ajnasul a'mali, artinya macam-macam amalan. 2 waridatul ahwali, limpahan hidayah dari Allah pada qalbu manusia. 3 bukti masalah. Hasrat sali berbeda-beda amalannya, bermacam-macam, tergantung hidayah Allah pada qalbunya. Terus udah beres. Tah sakitu. Tanawwa'at ajnasul amal litanawwu'i waridatil ahwal. Kenapa amalan itu berbeda-beda? Karena berbeda-bedanya waridatul ahwal. Karena berbeda-beda limpahan dari Allah. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Sesama tarekat jangan benturan. Kau saya tarekat pakai pasir. Sa guru pakai truk.
Hati-hati belajar mengamalkan zikir tarekat bukan untuk menunjukkan golongan saya paling benar. Betul salah. Jangan anu apa amalannya? Dalailul khairat, tafadhol. Yang mendapatkan limpahan dari dalailul khairat. Shalawat. Oh Kiai anu, shalawat nariyah, shalawat nariyah. Oh Kiai anu, warid Al-Quran, Al-Quran. Limpahan dari Allahnya, beda lagi. Ini zikirnya, tarekat, tijaniyah, ini syatoriyah, ini qadriyah, ini naksabandiyah, ini khalidiyah, idrisiyah. Please. Gerahek, mau boga musuh. Musuh hiji. Sobat 1000 kurang kene. Musuh 1 terlalu banyak, sahabat 1000. Jadilah manusia seperti itu, gerahek. Saya orang bodoh. Saya orang yang tidak punya kehebatan. Tapi alhamdulillah saya orang yang banyak teman. Di tarekat Rifaiyah Cibarengkok hampir setiap hal kudu aya cenah jajan. Di tarekat Qadiriyah Naksabandiyah jalur Ujung Aris Al-Mukarram Kiai Haji Said. Alhamdulillah Pak Jajan dan lain-lain. Di beberapa thariqah. Sebab orang lain kudu pakai itu. Paham? Terus al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Fungsi ikhlas sekarang. Bisa asukan ngobrol ikhlas euy. Urang asukan ikhlas. Ikhlas ridho korban merdeka. Lafaz ikhlas di kita sudah sangat laku. Dipergunakan di kelompok mana kalimat ikhlas. Alhamdulillah. Mari kita bahas ikhlas. Sebatas kemampuan saya yang bodoh. Tetapi memakai rujukan kitab para ulama. Saya mau nanya dulu. Amal dulu, ikhlas dulu. Ikhlas dulu. Huh? Kan susunannya ilmu, amal, ikhlas. Sudah punya ilmu, baru diamalkan. Sudah diamalkan, baru diikhlaskan. Begitu cara berpikir mayoritas umat Islam Indonesia, Asia Tenggara. Tadi aya nu ngajawab ikhlas heula. Eta geus ngilu hikam sababaraha kali di dieu. Kita kurang peka mengkaji kalimat ikhlas dengan khulus. Apa? Ikhlas dengan khulus. Khalasa yakhlusu khuluson. Apa terjemahnya? Bersih, bebas. Akhlasa yukhlisu. Apa terjemahnya? Perjuangan membersihkan. Beda Bapak, hulus dan ikhlas. Kita ini sering mengucapkan kalimatnya ikhlas, tapi yang dimaksud hulus. Maka rata-rata dituna ikhlasnya ditungtung. Saya mau bertanya, mohon dijawab walaupun sudah ngantuk. Saking mah jagoan dibuatan. Wah yakin masih kena buntal. Dia amat penting sebenarnya obrolan anak itu murid. Hadirin. Masih ada orang yang belum mau sholat, umat Islam tapi belum mau sholat masih ada. Dia tidak mau sholat kira-kira karena apa? Karena malas. Karena kan? Karena tidak kenaon teh. Kalau hilang malasnya akan bagaimana? Akan sholat. Jadi sholat dulu, membuang malas dulu. Membuang itu membersihkan.
Membersihkan itu bahasa Arabnya ikhlas. Tuhnya dengekeun. Lain keur ngaguguyon kan ieu. Ketika ikhlas dimaknai hulus, tidak dinamis, Pak. Jadi beku, jadi lesu. Ada mana penting mah ikhlas Ikhlas itu perjuangan melawan gangguan. Perjuangan melawan gangguan. Apa sebenarnya disebutkan ikhlas yang sebenarnya? Perjuangan melawan gangguan di 4 tingkatan. 1, gangguan di level mulki. 2 di level, 3 di level, 4 di level. Mun maneh geus beres menghadapi gangguan di 4 tahapan tadi, nembus maneh ka Gusti Allah, geus ka Gusti ngiring ngariung di hadrati di payunan al-qudsiyah, hadrat qudsiyah, kakarek maneh ikhlas. Bisa benerna mah kitu ujug ikhlas tuh. Kalau orang ujug ikhlas tidak? Kalau orang riya belum ikhlas. Orang ujug kalau tidak ujug tidak riya ikhlas belum? Belum, karena baru selesai 2. Gangguan sabaraha ribu karek beres 2 mending asa ikhlas gagal apa maneh. Tuhnya dikir deui gangguan. Salah satu kekeliruan kita ini menganggap bahwa ini badan kan badan. Bagian luar dan bagian dalam badan mana yang lebih besar? Luar. Bagian luar umpamanya ini berapa senti saya? Sebut saja 60, ada 60? 60. Ahli ngajahit pasti bisa ngukur. 40 ya, lebih Pak. Benar 40 ya. Oh, diukur. Oh. 50 lah ya. Dari pundak ke pundak berapa? 50. Kalau bagian dalam lebih kecil daripada itu pasti. Lebih dalam lagi? Lebih kecil lagi. Itu kalau berpikir mulkiyah. Kalau yang dihitungnya itu jasad, maka lebih luar lebih besar, lebih dalam lebih kecil. Itu keliru. Tulang tubuh. Sekarang saya ambilkan HP yang menjadi frekuensi tersambung ke Amerika, ke Cina, ke Saudi, kemana-mana. Yang luar, yang dalam. Jadi yang lebih besar yang mana? Tuh, lamun teu apik kieu ngomongna, sorry ya. Kita terlalu sering menganggap yang besar itu yang ini. Lebih dalam, lebih kecil. Justru kalau manusia sebaliknya. Kekuatannya, dayanya, frekuensinya, powernya lebih dalam, lebih besar. Lebih luar, lebih kecil. Kekuatan fisik ini cuma sampai alam mulki. Dengan hormat. Yang namanya ilmu Shaolin kah, ilmu karate, ilmu apa, itu hanya olah energi, cuma dipertontonkan di film menjadi orang-orang hebat. Maka kalau kita diberi 2 CD, yang ini film silat Indonesia, yang ini film silat Cina, kira-kira mana yang lebih menarik? Karena sana pakai Shaolin, bisa loncat jauh dan lain sebagainya. Itu baru olah energi mulki. Sehebat-hebat ilmu di luar Islam, kenapa di zaman para nabi jarang yang mampu mengalahkan para nabi? Di zaman para aulia jarang yang mampu mengalahkan para aulia, karena kekuatannya kosmik. 4 lapis kekuatan: mulki, malakut, jabarut.
lahut ketembus batu kan ukur mulki tapi yang dieleh wae. Kenapa sekarang sebaliknya kita yang kalah? Karena mengolah fisik mereka lebih hebat daripada kita. Olah energinya lebih hebat daripada kita. Udah olah energi, sok latihan pernapasan darah. Jarang mikir hobi ge, jarang makan tahan napas sudah hang. Kuduna mah ditahan napas. Untuk latihan awal 100 seputar tasbih itu 1 latihan. Lebih bagus. Aku udah dibejakan. Nah, tuh contohnya HP. Yang jadi dia menembus kemana-mana, justru apanya yang di dalam? Pulsanya. Yang sangat kecil. Itulah yang punya power. Jadi sebenarnya power kita ini, power umat Islam di mana? Di voucher, di pulsa. Siri yang paling dalam dari diri saudara. Itu yang banyak tidak diolah. Bahkan istilahnya pun Ruhul Kudus. Kalimat Ruhul Kudus lebih banyak di agama Kristen. Bukunya Mapaisan tutung ke rambalikeun. Mak jelema rek talutung ka neraka. Yuk urang balikeun deui ka surga. Balikeun deui ka surga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh amal-amalan itu ibarat patung. Al-a'malu suwarun qadimatun. Amal-amalan itu ibarat gambar saja. Salatna, zakatna, saumna, maca Qur'anna, wiridna, segala macamna. Adapun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Amal akan menjadi memiliki ruh bila dia dibarengi dengan rahasia ikhlas. Amin. Dan diajar yuk. Lain ukur ikhlas itu ukur korban mereka. Teujub teriak tersumah. Itu maka reksa ketika tujuannya. Semua penyakit-penyakit kalbu dilewati. Ranjau-ranjau dilewati. Pajajan kesang belum. Semakin ke dalam semakin merasa belum. Semakin ke dalam semakin merasa belum. Menyebut ngaku ngeus, nyata jelema dewek teh. Tahu ngaku, saya mau ikhlas lokal. Menarik ikhlas, mau lagi ikhlas. Ikhlas nu sabenerna. Buktikan. Ya, baik. Lanjut. Saya tertarik diulang yang tadi. Nah, baca. Substansi sampai akhir. Substansi fungsi ikhlas. 2 kalimat inti. Suarun rangga, sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Masalah, sering terjadi amalan seorang salik tidak dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas adalah bersih hati dari seluruh gangguan penyakit hati. Ruh menembus alam lahut tidak terhambat oleh gangguan mulki, malakut dan jabarut. Salah singkat dengan jajan itu tak ikhlas. Siapa yang diperintah ikhlas? Kita semua. Wa'budullaha mukhlisina lahuddin. Ayat tambahan apa Mas? Terasa ada tambahan? Terasa ada tambahan tugas? Kita ini penonton apa pelaku? Terus mereka posisinya ini teh. Jih, dari barang gagap. Menawi ya di mana? Tekan tas masantren. Nugas masantren kalau pada umumnya nu kieu asal lagi ku ilmu ieu Pak, jeung ilmu ieu kadituna besek jeung amplop suruh.
Kalau ilmu begini, sering-sering orang bodoh melewati kita. Sering orang bodoh melewati kita. Saya sering mendapat laporan dari jamaah yang mengamalkan zikir, dipandu oleh kitab-kitab kita ini. Lapor, aja kan saya mengalami syukur ya gue, deketnya cam. Jadi kita itu sering dilewati oleh aku. Saya masih ingat petunjuk dari pengasah Abah, dari Abah Sepuh. Beliau mengatakan kepada saya, "Jen, saur guru agung mah cenah. Lamun aya nu hayang talkin, gancangan bikeun eta talkin bikir teh. Beuting jadi walina mah heula keneh batur." Jadi kalau ilmu begini senang dilewati. Kalau ilmu biasa paling mau dilewatan murid heuh. Mentak jurus tara dibikeun kabeh ka murid. Muridnya bisa munghakeun. Anu kieu mah justru dibikeun kabeh kok. Dung bagus. Tinjarius ka Gusti. Saya hormati budaya kita. Ibu mau apa? Mau syukuran. Sudah menyediakan apa? Makanan, nasi uduk, tumpeng dan lain-lain. Kenapa belum dimulai? Ustadznya belum datang. Ibu ini sudah terlalu lama, sudah hampir basi. Ustadznya belum datang. Tuh, jelema terlalu dibodohkan. Itu bisa doa. Saya mau nanya, apakah bahasa yang dipahami Allah itu hanya Arab? Ari bahasa Sunda Allah lain. Ari Allah ngartosin kana bahasa Sunda? Atau bahasa Sunda ngomong saudara? Ini beku pisan kaku. Udah serba Arab itu. So, saya mau nanya, angkat tangan yang bisa meminta kepada Allah dengan bahasa Sunda. Kenapa tuh bisa minta ke Allah bahasa Sunda? Sok ngomong, ya Allah, abdi, nyuhunkeun, kuatkan iman, panjang-panjang umur, selamat ibadah. Tapi bu gitu, kayak dari rekan anu awe kudu ngadagu alim heuh. Ngaya-ngayakeun pisan pagawean moal kitu. Dalam rangka proyek ya, supaya batur ulah maju. Uploadna bisa liwat gitu. Suruh mulut liwat aja. Enggak saya nama tong gitu. Ya. Nyimaman meuni ulah ku batur. Kunaon ajengan meuni euy kamu teu sah. Jadi eta imam na goreng patut bacaan. Aduh, meuni gagah euy. Kalau menurut saya, kalau salah jangan diikuti saya. Sah tidak imam yang bacaannya jelek? Sah asal makmumnya lebih jelek. Hah? Teu sah teh lamun makmum qori lebih bagus imam qori. Ajaran-ajaran gimana kalau mau sholat imamnya jelek bacaannya? Bareng we sholat ngantos lihat ka makmum. Namun kesana bareng adaptasi we kitu aja. Teu nyaho ieu urang niat ka makmum atawa henteu. Namun nih. Jadi apa? Kemudian ketua MUI. Paham? Jadi adanya keikhlasan yang menjadi ruhnya. Dihebat-hebat, digerem-gerem, ikhlasan mah eueuhan. Kosong muncul HP mah, pulsa. Dihalau-halau 70 kali gitu, tadi kenyang. Ikhlasnya yang tersambung kepada Allah. Nabi Musa dulu dikejar oleh siapa? Sampai ke pinggir mana? Barangkali Bapak ada yang punya doa khusus Nabi Musa? Saya tidak menemukan doa khusus. Apakah Nabi Musa di pinggir laut meliuk-liuk? Ya Allah, ya Tuhan kami, Firaun mengejar-ngejar. Saya takut, ya Allah, tolong kami. Datanglah jawaban dari langit, wahai Musa, aku tahu keadaanmu. Pukulkanlah tongkatmu kepada laut di depanmu, baru pukul. Henteu kikituan, di action gitu dina film dan dunia lagi tengartieun. Ikir, teu ganeng.
Ya, bukan mau memuji Allah, bukan. Kadang-kadang kita sedang kerja bakti mau ngecor. Antara lain perlu apa kalau ngecor? Selain bahan-bahan, perlu halal doa. Sedangkan hujan sudah mau turun. Tuh kudu makai ya Allah, Tuhan, tahanlah kamu. Kau mau pakai kudu neangan campur di bulu, pakai uyah. Ngaku lo bapak gawean. Mending wudu, sholat, dikir. Kalbu kita disampaikan, ya Allah terserah kepadamu. Jangan heran kalau Anda melihat awan, mega, ngeser. Lain dongeng wae Anda juga. Tetapi jangan ngatur Tuhan. Ya Allah, masyarakat mesti coba sih mau lain dulu kasih ya. Ngenteng atau berusia kawas nahaun. Mau gitu, mending pasrah. Dipecah guys sekali-kali, pecahkan teman. Tapi jangan ngatur Tuhan ya. Jangan ngatur. Pak, kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak ada karomah guru. Yang namanya Jin dengan Wahyudin ini harus sudah mati di Aceh, Pak. Saya berangkat jam 7 pagi. Tadinya mau pakai helikopter dari Banda Aceh ke Lampung. Helikopternya berebut, penumpang terlalu banyak di Aceh. Akhirnya saya harus pakai perahu. Pakai perahu ayah gambarnya alhamdulillah. Ku HP ceret. Ini Pak Jejen, itu Pak Wahyudin, komentator film berhasil lahir. Pelatih, termasuk salah seorang dari ESK dan Redik. Ini Pak Jejen, Pak Wahyudin di Lampung. Ketika mau pulang, helikopter lagi-lagi ketinggalan. Terpaksa harus pakai perahu lagi. Enak. Matahari di ufuk barat. Sore-sore jam 7 di tengah laut. Kuning. Kan lautnya dari Aceh itu sampai kemana itu? Ke Madagaskar itu. Laut 10.000 kilo itu. Lautan lepas. Pemandangan indah. Tahu-tahu begitu jam 9 balik. Perahu kecil, penumpang 6 orang, pakai lampu senter 1. Nggak dikir ke sebuah deui, naon deui ya teman. Tiba-tiba pasrah. La ilaha illallah. Terjadi perahu kecil kita, motor kita nabrak karang. Kandas. Begitu kandas, saya melek, Pak Wafi, ini dunia akhirat. Nggak tahu ya. Kayaknya masih di dunia. Wah, guys, sedikit. Nah, ini mah cerita nyata, wong saya pelakunya. Saya yang merasakan kandas di tengah laut. Ternyata ada karang. Alhamdulillah tidak terbalik naik. Si perahu jadi di atas karang. Hah? Kumaha ieu kali laut. Itu dunia akhirat. Jadi ini kita masih di dunia. Ya. Ini gimana memindahkan perahu ke laut dangkal, ke situ, ke pantai? Bingung dewa, dikir dewa berfungsi. Nges perahu, ya Allah, menyakit gituan. Bari tiris, udah dikir berfungsi. Memohon kepada Allah, datanglah ombak 3 kali ombak. Wah, jadi Pak itu. Saya yakin itu. Ternyata ombak tersebut utusan Allah untuk memindahkan perahu dari atas karang ke pantai dangkal. Saya akan itu. Jadi ngeser.
Ya, saya tukang heureuy sama ke situasi gitu heureuy keneh wae. Awak gini loh, yang lebih hebat, saya di atas, Bapak mendorong. Ya udah. Sampai saya tambatkan. Jalan kaki 1 kilometer sampai di Masjid Lampuuk. Ya. Di Lampuuk. Salah satu masjid yang dihantam tsunami tapi tidak hancur. Hanya retak-retak aja. Mandilah kita. Selesai mandi saya baru bertanya kepada supir motorbut, orang menyebutnya pawang laut kalau di sana, pawang laut. Pawang sini. Iya Pak Kiai, ada apa? Pawang sudah berapa kali melaut tengah malam di Laut Aceh? Baru sekarang saya. Sudah 10 tahun saya jadi pawang laut. Baru sekarang melaut di mana-mana. Baru sekarang. Kenapa nggak berani dari dulu? Lautnya badai luar biasa. Ini sudah biasa. Tiap malam pun begitu. Pak Kiai. Kenapa kamu berani? Karena kami bawa Kiai. Si Eta wani mawa Kiai. Kiai dipercaya walikul adat. Aduh, saya berani karena dia pawang laut. Saya kira pawang itu dukun, itu bukan. Jadi supir perahu aja. Waduh, itu terlalu husnul tuh. Kabar sudah sampai ke Sukabumi bahwa saya sudah meninggal dan saya ditahlilkan. Gitu, hirup kan dia lain curiga. Jadi enak ngobrol hikam dengan cerita nyata. Jadi saya orang yang merasakan sejuta kali orang menyalah-nyalahkan ayah ngalaman. Gitu. Kalau ada artis ke kampung minta tanda tangan. Permainan seperti itu permainan orang awam. Dengan hormat, terima kasih banyak mubalik dai kita yang di televisi. Terima kasih, bagus. Mengisi media. Tapi jangan merasa Anda lah yang paling besar. Al-Mukarram Kiai Haji Doktor. Siapa ketua umum Majelis Ulama? Sahal Mahfuz. Sekaligus juga Rois Am. Nah, betul ulama kapan tampil di TV? Taraya bejana tampil di koran tarakana. Munajat bagus. Ibn wujuda ka bi'atil khumur. Kuburlah dirimu dalam ketidakterkenalan. Hati-hati dalam hati kita ingin disanjung, dipuja. Gua batu tanya mun teh di asong-asong. Pak, tahu nggak? Saya kan ketua majelis ulama, Pak. Tahu nggak? Kelakuan. Kalau kita ingin terkenal, nyodor ke diri yang terkenal, itu sama dengan bibit yang dilempar tidak ditanam. Bibit dilempar tidak ditanam tidak akan tumbuh. Yang akan tumbuh adalah yang ditanam. Famanabata mimma lam yudfan la yatimmu nabata. Sesuatu tidak akan muncul tumbuh kalau dia tidak ditanam ke dalam. Jadi geus diajar nu kieu mah tong sok ngasong-ngasong di hayang dikenal batu. Kalau begitu nanti saya tidak terkenal dong. Satu saat ketika Allah sudah izinkan orang yang belum tahu diberitahu oleh Allah. Maaf. Apakah di Sukabumi banyak kiai besar? Banyak. Pak Jejen kira-kira tertua atau sedang-sedang? Sedang-sedang. Banyak yang lebih senior. Beliau terkenal. Saya hormat pada beliau-beliau. Pesantrennya besar, santrinya banyak, ngajinya jago. Dan saya berkhidmat pada beliau-beliau. Jadi naon kasih barang rokok Pak kieu. Dak nagrok bubutu tati baheula saya. Kieu. Tapi satu saat ketika Allah berkehendak
Ini akan ngabring kan dia. Tak gitu ya buktinya. Sesuatu tanamlah dalam keikhlasan. Jangan dalam hati sugane aing dipuji, sugane aing disanjung, sugane aing dipuja. Wah, Pak, bocor, Pak. Ceritanya Bapak bawa beras dari Sukabumi 10 karung, tapi semua karungnya dibocori. Maka datang ke Jakarta tinggal karungnya. Kalau ibadah ingin diketahui orang, beda dengan Allah memberitahu pada dia tentang amal dia. Itu lain cerita. Kita diam, kita tidak ingin terkenal. Kita tutup diri kita. Allah yang memberitahu. Akan abadi, tidak akan runtuh. Gagawean Allah yang bako. Kita sering lebih enak bermain manusia. Itu Pak, hati-hati. Mari kita perbaiki diri. Tong sok pernah hayang kasok. Tong ibadah. Satu saat juga nanti kalau Allah berkehendak dibuka. Wah, nunggu goreng anak. Jajan teh salah itu, jajan teh salah ieu, jajan mangga telahanku pangarsa kumaha. Sudah nikmat, dihantam dengan fitnah dan lain-lain, sudah nikmat. Tetap aja saat nak Allah dimunculkan, muncul. Amin. Jadi tong sok hayang kapu sabab puji mah kabungan Allah. Ikuti saya. Pagawean kudu terpuji, ngantong hayang dipuji. Namun aya anu muji, sangakeun kanu boga puji. Pekerjaan harus terpuji, tapi jangan ingin dipuji. Kalau ada yang memuji, serahkan pada yang punya puji. Diulang. Pekerjaan harus terpuji, tapi jangan dipuji. Kalau ada yang memuji, serahkan pada yang punya puji. Soleh memang ngomong nakara tarik. Pekerjaan harus terpuji, tapi jangan ingin dipuji. Kalau ada yang memuji, serahkan pada yang punya puji. Itu. Awas, hati-hati. Dialek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diulang. Alhamdulillah. Puji Allah. Gitu. Lagi alhamdulillah akan pada puji. Masya Allah liur. Nyata puji mana Allah. Lain puji dipakai kuhur. Awas, siap-siap. Saya akan memuji Bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak, Masya Allah, luar biasa. Jauh-jauh berangkat dari kampung masing-masing, mengeluarkan biaya, waktu dan lain-lain. Sungguh hebat ibu dan bapak ini. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Pak Jajan, puji, ada kan? Lu sedangkan kita yang punya. Alhamdulillahnya akan mah hebat. Nyata itu salah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, seorang jenderal dengan pakaian kebesaran, ketika ada upacara Hari ABRI atau Hari TNI, maka jenderal pakai baju apa? Bagaimanapun pakai baju kebesaran, tetap aja ada keperluan hoyong pipis. Pak Jenderal hoyong pipis. Kalau mau masuk toilet, ya baju kebesaran disimpan dulu. Karena ada ajudan, ya diserahkan baju pada siapa? Kira-kira ajudannya letnan. Kata Pak Letnan, kesempatan. Sudah lama aku memimpikan baju kebesaran jenderal seperti ini. Mumpung dititipkan, gua mau pakai. Mudah-mudahan BAB-nya lama Pak Jenderal. Pakai. Papang bisa motor. Dihormat besar. Padahal baju siapa?
balik kanan, Pak Jenderal ada di belakang. Malu apa enggak? Apa salahnya? Memakai pakaian yang bukan pakaian. Puji itu pakaian siapa? Pak, maksud saya. Dari mana? Lah siapa yang dipuji-puji? Hirup. Cek Allah, awas ya, baju aing dipakai. Kamu mengambil bajuku. Eta sok batipet jalan mana yang dipuji. Justru bahkan lamun batur muji ke orang, pengpakeun gancangan kana udah puji. Ya, nu disebutkeun nyumput di adil humul teh, lain kudu cicing di jero buha. Saya mah kudu humul. Lain kadinya arah. Nah. Jangan pernah dalam hati. Kalau muncul normal, hayang dipuji pekak deui. La ilaha illallah. Gitu teh, gitu. Muncul mah normal, hayang dipuji mah normal. Namun orang yang dipuji normal, berarti orang manusia normal. Tapi tahu dituturkan, jangan diikuti. Pernah ada yang memuji ke Bapak? Pernah. Minimal pemajikan lah ke orang. Tapi Bapak mungkin kasih itu cara mamah bikin gelis. Lebay. Coba disebut lebay itu berulang orang. Sok baca karena substansi menyembunyikan diri dalam keikhlasan. Kalimat inti: 1. Izin mengubur diri, yakni menyembunyikan diri. 2. Al-khumul, ketidakterkenalan. Masalah: hati seorang salih sering ingin terkenal, yakni ibadah kita. Kemampuan kita ingin diketahui orang lain sering diekspresikan dalam kata-kata maupun sikap. Padahal bila kita yang memasyhurkannya, hasilnya hanya sampai pada keterbatasan daya kita. Tetapi bila disembunyikan dan sampai kepada Allah, maka Allah yang akan memasyhurkannya. Firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Saya paham ya? Paham insyaallah. Jadi kan baik terkenal, Allah diperkenal. Ngantok sok ngosol sendiri. Hayang terkenal. Maaf, saya punya cerita sedikit nih. Pulang dari Bandung, dari Tasik dengan Umi. Kira-kira jam 10 saya sholat Isya di jamaah dengan maghrib di masjid itu tuh. Di masjid nanti anu jalan Patung Meong teh Pasir Halang Sukalarang. Karena saya pakai kaos pendek dan kumis saya sudah dicukur, buuk tas dicukur, masih ke tentara udah. Akhirnya penjaga masjid deh, Bapak dari mana? Dari Bandung saya. Mau undangan kepada yang hajat, Pak Haji Komar? Bukan. Abi mah Tinagro. Oh, Pak Tinagro. Paling mana ajangan jajan? Wargi cakep. Kita mau ajangan jajan mah apa? Muji. Pesantren lagi. Dikir lagi, sholat lagi. Aduh, lecek letak. Abdi. Panhayan gitu kan. Saya ditebang Bapak sama dengan jajan. Saya beri. Pernah mengalami gitu-gituan? Bagaimana Bapak? Menjelaskan atau biarkan? Syukur kalau biarkan. Keminang orang. Nah, dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali mengangkat sebuah cerita. Ada seseorang naik haji bersama istrinya. Sekian tahun kemudian, Gus Allah numuji deui lah. Datang temannya tidak tahu bahwa dia sudah ke Mekah. Ngobrol biasa aja, mencari orang atau menyebutkan haji gitu. Biasa wae maneh meureun si aing biasa. Mencoba bahasa orang
Sang suaminya pinter. Mama, iya Pak, ada apa? Ini loh, ada teman lama saya. Ayo jamu. Tuh pakai baki yang dari Mekah itu. Luwes ini. Oh, dari Mekah mana? Itu loh, waktu saya ke Mekah, ya saya kan beli itu juga. Oh, kita ke Mekah. Oh, ini atuh, bisa gitu ke betul. Jujur loh. Dalam diri kita suka ada sifat-sifat itu. Jaga. Allah Maha tahu. Sia, sombong sia, yang dipuja-puja batu. Ibn wujud agak berat ya kamu. Pamada tapi malai berlebih hati menamja. Natajud. Lanjut. Mana fa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Lanjut baca. Substansi uzlah. Kalimat inti satu. Nah, ini paling sangat banyak disalahpahami kalimat uzlah. Bahwa orang tasawuf suka uzlah, meninggalkan tanggung jawab, dosa besar dan macam-macam. Ayo, ngapa goreng? Ayo tanyakan ke ahli nafas halu, ahli zikir, tanyakan ke ahli zikir, ke ahli ilmu, tanyakan. Nah, uzlah, itu sebenarnya. Uzlah. Kalimat inti satu uzlah, mengisolir diri untuk muhasabah dan mengolah diri, mempertajam diri agar sukses melaksanakan tugas, bukan meninggalkan tugas. Dua, midana fikrotin, lapangan berpikir. Masalah, seorang salik karena terlalu sibuk tidak punya kesempatan untuk mengevaluasi diri sehingga perjalanan ruhnya macet. Maka ia harus menyediakan waktu khusus untuk bermuhasabah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Jadi uzlah itu bisa uzlah mencari tempat tertentu, waktunya berapa terserah. Semalam 1 jam, semalam sehari semalam, 3 hari 3 malam, seminggu, 1 bulan, 40 hari, terserah. Dengan tidak mengabaikan anak istri, ya, bekal harus cukup. Izin pada istri, Ma, saya mau belajar memperbaiki dulu. Kenapa orang uzlah itu meninggalkan lingkungan masyarakatnya? Supaya tidak mengganggu masyarakat. Awas, sering terbalik. Kenapa Bapak harus berangkat? Supaya saya tidak diganggu orang. Sombong Anda. Sombong. Buku mana itu tukang ngacaukan batur teh? Tukang ngatulan batur teh mana? Hilur petei teh mana? Kita uzlah justru supaya kita sementara tidak mengganggu orang lain. Apa yang dilakukan di sana uzlah? Tafakur, muhasabah. Suka ada tukang sabit rumput? Ada orang yang suka sabit rumput? Apakah sepanjang hari dia berada di lapangan rumput? Tidak, kadang-kadang hilang dulu. Kemana ini? Sedang ngasah. Tukang ngarit ke ngasah, ngagusah. Kenapa dia mengasah? Nah, kenapa kita mengajak umat sulit ikut umat, sulit mengikuti ajakan kita? Karena kita tumpul. Ngasah diri dulu. Tak harus minimat. Saya kadang-kadang belajar uzlah di Gunung Gombong. Angkat tangan yang sudah pernah uzlah di Gunung Gombong. Tuh, 1. Orang Indramayu malah pernah. Orang Sukabumi. Saya belum kuat, agak lama. Paling kuat 13 hari di Gunung Gombong. Dinginnya luar biasa. Dan apalagi dulu kalau ingin BAB harus turun ke bawah. Ada apa di situ?
bekas tempat uzlahnya Sayyid Syekh Maulana Mansuruddin, putra Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Banten. Luar biasa. Saya merasakan syariatna ajangan jajan diberi letah hampan karena cara makanan naon didinya. Saya dulu tahun 2005 mencoba mengamalkan ayat kursi 1000 ayat kursi. Mudah-mudahan tidak termasuk kastus siri, sekedar membuka begini untuk targib. Jadi lain alus nasibe jangan jajan macam bisa jadi membalik terkenal nama-nama gawe ayat asbah. Dalam mimpi saya bertemu dengan ada orang satu berpakaian badan hitam dan berpakaian hitam-hitam. Ketika saya mau salaman, dia keburu berangkat. Datanglah yang menyusul pakai pakaian putih. Mungkin la'alla, mudah-mudahan beliau adalah Sayyid Syekh Maulana Mansur sendiri. Ketemu dengan saya di dalam mimpi, beliau hanya begini. Maneh melihat kursi we, nyaho ieu hartina. Saya keburu terjaga. Jangankan diludahi ke kualiu karek dikit. Luar biasa. Karena itu hampir rata-rata santri di sini kudu ngalaman. Untuk ngasah diri, bukan lepas dari tanggung jawab, justru bertanggung jawab. Sebab karasa ieu mintul ieu tumpul ieu, geus teu neurak ngajak kudu ngasah diri heula, ngasah diri heula. Siangnya saum, malamnya ibadah kepada Allah. Salatlah, salat tahajud 8 atau salat hajat 12 tambah salat tasbih. Salat tasbih pada dina kitabna mun bisa tiap malam, kalau tidak seminggu sekali, kalau tidak sebulan sekali, kalau tidak setahun sekali, kalau tidak seumur hidup. Hadirin, kita ngambil yang seumur hidup sekali aja. Luar biasa ini, jago memilih. Mari kita upayakan sholat tasbih. Syukur-syukur kalau bisa tiap malam sholat tasbih. Amin. Ya, maaf, mudah-mudahan tidak berlebihan kalau saya bertanya. Ya, baru berapa lama belajar saumnya? Baru 3 tahun saum. Yang Dedi masih kena? Baru berapa? Jalan 4. Baru 4 tahun. Biasa. Ya belajar nggak pakai hitung. Saumnya saum taubat aja. Saum taubat. Enak, ringan. Saya baru belajar 4 tahun saum. Enak, ringan. Kalau kita sudah seminggu aja saum tobat, melihat orang lain yang makan segala macam, itu bahkan kita nanya kan, nah jelema teh karang lainnya. Coba mudah-mudahan. Enak, ringan. Di Mekah, di Madinah, kereng-kerengan panas, biasa. Tuh, mau nanti mana? Ewo, sibuk tuh budak di tukang. Karek sabar poe mana kejar puasa? 2. Baru 2 tahun dah sampai. Kowe getoh, puasaan kok. Coba urang lobaan ge lah. Hayo hege mau, kudu mama poe mama. Semua. Kalau kah di bid'ah, ti Rasulna, ti Rasulna. Berarti wali songo salah atau geratol puasa rata-rata 30 tahun. Kiai Haji Dimyati Cadasari belum lama wafat, paling baru 2 tahun, 30 tahun saum. Mama Kiai Ciparai 32 tahun saum. Bergaullah dengan orang-orang yang lebih getol supaya kita ketahuan kedulna. Lain bergaul aja dulu kedul jadi urang pang sore nah. Mari hadirin. Wah, Pak Jajang ujub takabur. Saya kalah oleh siapa? Ali Mas Adi. Sekarang wakil Islam di Jawa Timur. Beliau mungkin sudah lebih 20 tahun so. Biasa, terjadi repot, terjadi ripuh.
Lamun mung teh puasa sunat cek anak ge. Kieu we aya mung puasa mah. Memeh subuh da anjing gede. Sebelum subuh makan dulu yang gede. Begitu pagi pengen makan, ketuk, tuh. Pan tadi ngeles, nyanyi. Duhur hayang deui, pan tadi 2 lipat heunya. Asal hayang daang sagadung lagi magrib betul. Jadi ya naon? Amin. Dan gitu yuk. Banyak, sudah banyak sekarang. Pak Wahyudin, ajakan Oman. Ketua Fatwa Majelis Ulama sudah lebih 4 tahun. Amin. Mamam wae juga mamam suruh. Nih, sabar nanti. Siap berapa hari? 6. Kita ini banyak alasan. Jadi begini sebenarnya, saya memang sudah sahur tadi. Tapi karena ada tamu, sedangkan menghormat tamu itu sunat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau iman kepada hari kiamat, kepada Allah dan hari kiamat, maka kita harus memuliakan tamu. Jadi saya tidak sahur karena menghormat tamu. Alasan. Padahal cukup bicara kepada tamu. Silakan minum, silakan makan. Maaf ya, Uwa tidak bisa menemani karena gua sedang belajar saum. Aduh, Pak Kiai jadi malu dong kami. Kalau malu besok saum ya. Lain bisa balik, nah emang nih ya. Amin. Apa untungnya berusilah itu? Ibadah kepada Allah, mengkhususkan waktu kepada Allah, tobat kepada Allah, dan yadkhulu biha medana fikr, tafakur, muhasabah. Kenapa umat jadi begini? Salah saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu yang baru tadi sudah mendapatkan ijazah atau talqinul zikir. Bukan hanya zikir, plus khotam juga, silahkan diamalkan. Antara lain adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi kelihatannya kebanyakan agak kurang paham terhadap makna itu. Kalau ingin lebih mantap lagi, yuk mohon angkat tangan Ibu dan Bapak, tunjuk, yuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tahan, tangannya tahan. Saya akan la ilaha illa anta sekaligus dengan terjemah. Yuk. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, Engkau. Tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu, aku adalah. Tadi yuk, tuh, yang mana bentik wae ka batu jeruk. Awas jangan diturunkan. Ini kuntu. Aku adalah. Ngomong. Aku adalah Minadh dhalimin. Orang yang dolim. Akulah orang yang dolim. Yang dolim itu aku. Oh begitu. Jadi ini kita kan baru tahu la ilaha illallah wiridan Nabi Yunus. Lain wiridan, tapi munajat Nabi Yunus mengaku, ya Allah, umat saya tidak taat kepada saya. Bukan salah mereka, salah saya ya Allah. Maka beliau dikeluarkan. Panajainahu min karbil azim. Kalau Nabi Yunus di dalam perut ikan, kita pun seperti dalam perut ikan. Lo bakal bingung, berat yang harapan kafir, berat yang harapan itu, berat yang harapan dia. Lepaskan dengan tobat. Tadinya mana pengakal bahasa yang menulis itu muslihatnya kalau dihabis dan siapa yang dolim? Saya. Tak gitu. Pak Jajan dolim tak? Dolim. Cing tarik dolim gitu. Pak Jajan dolim tak? Dolim. Nah gitu. Mana dolim tak? Dolim. Saya lebih dolim tak? Saya. Tak gitu. Jadi kita ini kelompok dolim. Keberatan?
daripada asa halus turun ke kami ini. Paham? Jut. Kaifa yashrubu Masih kuat? Ayo Hasali. Ayo. Kaifa yashrubu qalbun suwarul akwani Biarlah yashrubu yusyriku deh sekarang. Yusyriku. Ikut ini. Ikut yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Waduh. Terus Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Masya Allah. Candi logat cenawak keng kalogat mah disakalikeun ku para asisten. Simpuring masih kena istirahat, saya poe ngalogat, sapoe ge beres ngalogat. Terus biasa di dieu. Ya. Jangan tantan candung kan masih sibuk pasaran satu. Sudah masuk kita sekarang kepada perjalanan. Hikmah pertama bicara soal semangat. Kedua soal ketiga soal kepasrahan. Itu modal semua, modal. Sekarang mulai kita melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dikirna geus dijasa. Baca. Substansi menerobos 4 penghalang. A. Penutup cahaya. B. Penghalang keberangkatan ruh. C. Penghalang masuk ke hadirat Allah. D. Penghalang memahami rahasia. Kalimat inti 1. Yusyriku, terbitnya sinar. 2. Yarhalu, bangkit. 3. Yadkhulu hadratallahi, masuk ke hadirat Allah. 4. Daqaiqal asrari, halus-halusnya rahasia. Masalah A. Hati seorang salik sulit bersinar dengan nur Allah karena tertutup oleh kesenangan duniawi. Yang miskin harta hidup hanya menggerutu bahkan mempersalahkan nasib. Yang sudah punya sombong dan hura-hura. B. Hidup mengikuti keinginan hawa nafsu. C. Sulit melakukan ibadah zahir batin untuk membuka perjalanan ruh menuju Allah. D. Sulit masuk ke hadirat Allah. E. Sulit memahami halus-halusnya rahasia Allah. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harthi. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kita ambil contoh mobil, kereta api. Kereta api di stasiun, kalau akan berangkat suka diapa dulu? Cek. Pesawat sama, cek and dicek. Diperiksa kelayakannya, layak jalan atau tidak. Kalau sudah layak jalan, sebut saja mobil lah. Belum layak jalan, servis. Sudah layak jalan, mulailah ini. Saya ambilkan contoh perjalanan menuju Allah itu diawali dengan menghidupkan mesin. Setelah menghidupkan mesin, buang segala ganjal-ganjal, penghalang-penghalang. Menembus sampai ke tempat tujuan, sebut saja Jakarta. Dan memahami liku-liku perjalanan. Al-Hikam menyatakan, kaifa yusyriku qalbun. Bagaimana bisa menyinari hati seorang salik
Kalau dalam kolbunya, awas. Kalau ada istilah hati, kolbu bukan daging hati ya, hati-hati. Ini yang sering membuat keliru itu ketika beranggapan bahwa kolbu adalah hati, hati adalah daging hati. Ini yang saya bongkar ini, terus terang. Orang beranggapan bahwa daging hati itu pusat semua sifat manusia. Karena sering disebutkan ala inna fi jasadil adam lamudghah. Inna saluhat jasadu kulluhu idza fasada jasadu kulluhu ala ma yaqulu. Karena Rasul menyatakan bahwa itu adalah kolbu, kita sekarang terlalu kental meyakini bahwa kolbu adalah daging hati itu, dan daging hati itulah yang menjadi pusat apa? Saya akan jawab. Tidak usah saya menyebutkan nama. Teman saya yang jadi menteri sekarang, karena sangat sibuk beliau di masa mudanya, terlalu capek liver, daging hatinya sudah berpenyakit. Diperiksa oleh dokter spesialis, menyatakan bahwa daging hati bapak harus diganti, harus dicangkok. Karena yang lebih ahli adalah China, yang terbang ke China, dioperasilah di sana. Daging hatinya dibuang, hati orang lain dicangkokkan kepada hati dia. Kira-kira bahwa hati yang dicangkokkan adalah hati orang Cina. Apakah dia setelah diganti hatinya dengan hati orang Cina, lalu ngomongnya berubah? Hanya, woi ini sekarang jadi orang Cina. Enggak, tetap aja orang Jawa Timur. Menunjukkan daging hati bukan sumber sifat. Sumber sifat itu latifah yang tadi, bukan daging hati, saudara. Saya berani menyampaikan seperti ini di mana-mana. Yang sering disebut sanubari adalah apa? Kolbus sanubari. Saya sering dialog dengan Ajaran Rahmat. Kolbus sanubari, lihat dalam Ihya, adalah jantung. Jantung sering disebut kolbus sanubari. Kenapa disebut sanubari? Karena bentuknya seperti buah sanubar. Sanubar itu nama buah. Ini buahnya, Pak Ibnu punya gambar. Buah sanubar. Udah keluar belum? Sulit dicari. Buah sanubar. Tuh buah sanubar. Sanubar itu buah, bukan perasaan. Buah sanubar, kalau satu begini, dua, tiga, kadang-kadang buahnya ngagompot, berdempet, berhimpit, begitu. Dipoto dari jauh, jadi begitu. Yang disebut love. Kira kitab naon, ayat sabaraha, surat naon. Bohong. Percaya amat sih. Kita tertipu ini. Bahwa kalau cinta, maka bentuknya jadi begini. Jadi di iklan na TV, namun bogoh teh bijil, kaos kemang eta, kemang sirsak, apa. Bukan. Sanubar itu nama buah. Jadi ada organ tubuh yang bentuknya seperti buah sanubar. Maka disebut sanubariun, maka iya. Kolbu sanubari fisiknya. Ada kolbu robbani, ruhaniyahnya. Yang diolah oleh kita apa yang mana? Ruhaniyahnya. Ya. Nah, jadi lain dina jero daging hate, aya gambar-gambar di jero, lain gitu. Pemahamannya tidak sedangkal itu. Wilayah batin manusia sering tertutup dengan kesenangan-kesenangan. Ingat mah karena barang dunia peteh teuing, ciciri normal. Tapi jangan sampai bercokol dia. Saya sendiri belajar memperbaiki diri, Pak. Kalau Anda punya keinginan, tong di pikiran wae. Hayang naon euy, hayang boga imah. Sok tulis, hayang boga imah gitu, tulis na buku kan. Na buku program.
nabung we. Ngeureuyeuh meuli tanahna kumaha carana nu halal. Leuwih hulung nyentuh. Kieu. Hayang boga ieu mah teh di lamunan, hoyong ieu makan hati, jangan. Kalau Anda punya keinginan catat. Bapak kalau tahu keinginan saya itu ada di buku. Istri saya paling sok jeung seurik biasa aja. Biasa catat. Anu geus catat tunah tong hoyo sering isuk pikiran. Tidak begitu. Sebab apa? Kalau kamu terlalu banyak memotret di dalamnya terus urusan duniawi terus. Jadi bukan tidak boleh punya dunia. Awas, ini simpangan jalannya di situ. Tapi suarul akwal, gambar-gambar duniawi, keinginan-keinginan duniawi bercokol di dalam kalbu. Kalau punya keinginan silakan punya keinginan, bukan tidak boleh menginginkan. Kalau sudah mampu memiliki silakan memiliki, bukan tidak boleh memiliki. Hanya jangan mengganggu aktivitas kalbu. Saya berikan contoh. Mudah-mudahan saya tidak sombong. Karena kadang-kadang yang mengundang saya orang-orang kaya, orang-orang penting, sering saya diinapkan di hotel-hotel berbintang. Di Sabah hotelnya Shangri-La. Di Kuala Lumpur hotelnya Pan Pacific. Semarang hotelnya Horizon. Bangsa lumayan lihat lah coba ini bikin duitnya belikan karena semen ku saya. Orang mah hayas mah di musola jadi wae da budak santri orang. Tapi yang undang juga berpikir orang sekelas ini layaknya tidurnya harus dianu berangkat. Andai saya sudah booking kamar hotel, sebut saja yang 1.000 ringgit kalau di Malaysia. Jadi kira-kira sabaraha berarti? 2,5 juta sakamar. Sedang enak-enaknya tidur jam 1 malam, datanglah, ini contoh saja, fiktif ini, contoh. Datanglah orang membawa bayi nangis dan ya nangis ya, yang akan ikutnya bu. Satu orang lagi datang bawa apa? Bawa bekas peti ikan asin. Peti bekas ikan asin putra situ. Dibawa ke kamar siapa? Ke kamar uang. Ke kamar kita. Kira-kira kita marah nggak? Coba marah nggak? Coba ngomong aku mau ngomong. Mana mah tulisan ngamak halus itu masalah. Panggil kamar tuh. Panggil. Wah, ayo tulisan. Panggil. Ya Rabb, mengapa Engkau menciptakan kolbu dalam diri manusia? Itu hotelku, itu kamarku, itu untukku. Joleh orang mau kamar mobil kajero, sarua budak modal. Ya orang mau benda-benda duniawi ke, kita tahunya Baitullah itu Ka'bah sih. Eta mah ujuk Ka'bah fisik. Sebenarnya hakikat Baitullah adalah galbuk, kalbumu. Kadek ah. Cuma ide itu tawak mending murili, dia pohon kan boga Ka'bah. Galbumu itu adalah Baitullah. Hanya untuk kali-kali ke orang dikirim mana tak? Peti bau, nasi, segala macam. Penuh, jangan. Itu untuk dia. Matak dikir hobi ulah lepas. Allah. Kadang-kadang orang yang belajar dikir tarekat, kieu we curug nanti, curug nanti kuno nanti liliungan lah ya. Kenapa ini ada gangguan apa? Padahal kalau punya sedang mengingat Allah terus.
tidak akan bisa yusyriku bercahaya selama kalbunya ditutupi oleh benda-benda duniawi. Sekali lagi, bukan tidak boleh ingin dan bukan tidak boleh memiliki. Silakan ingin, silakan memiliki, tapi jangan mengganggu kalbu. Paham kan? Nah, coba balikan ngomong. Ya, berarti dalam kalbu tidak boleh. Bukan tidak boleh ingin dan tidak boleh, tapi yang tidak boleh mengganggu. Dah kahayang mah kudu dipikiran oleh dina kalbu, teu kudu diayakeun kalbu, cukuplah hayang anu tulis. Hayang anu geus cukup. Tong hoyo he ngogong burian deui. Ku salat datang, ku cicing datang, ku anu dororotong hayu ka jero. Nah, Tuhan terusir. Eleh deui ku Mas Ebit urang. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum, berusahalah agar dia tersenyum. Tuh, cina kieu teh kitu. Tuh, mana masuk fanatik lagu. Kudu bahasa Arab we kakarek soleh. Jaffar akhi killasbu bishafatay. Allah. Wal wardatil hamra fi khaddai. Wal wardatil hamra fi khaddai. Aku bobogohan. Ngan ku bahasa Arab. Nah, saya soleh tadi masjid di sini tamu cocok di pesantren kita Arab. Dinyawa mau kosong. Merekah kedua bibirmu yang merah. Warna merah di pipimu sayang. Wah. Itu sorry, ini diterjemahkan. Mana ini? Bagaimana kalbu seseorang akan bisa berangkat hidup bercahaya kalau masih dibalut oleh aqua? Tak perlu ribu, bukan kahayang. Saya termasuk kata orang idealis. Orang yang banyak keinginannya, orang banyak obsesi. Mohon maaf, Bapak yang kesininya setahun sekali ada perubahan? Ya tadi nakawir, bisa terus berubah. Karena saya orang yang banyak keinginan. Tidak perlu capek hati. Ya, hati mah tuh sudah dikir. Kalau ya. Yang kedua, kaifa yarhalu ilallah. Yarhalu berangkat. Yusriku hidup mesin. Yarhalu berangkat. Bagaimana bisa berangkat hati seseorang? Wa hum muqabbalun bi syahwatihi. Masih terbelenggu dengan syahwat, dengan kemauan nafsu. Naon di antara nak bagi nafsu orang hayo? Bagi barang lahar, bagi sare, kedul ibadah. Lawan itu, lawan. Saya sendiri malas, Pak. Tapi saya lawan malas. Cepat rumah jangan jajan, getol ibadahnya. Maksakun, mungkin mana takut. Setan tidak pernah salah kirim. Kalau saya jenderal, maka setan mengirim yang lebih jenderal daripada saya. Yang ketiga, bagaimana bisa masuk ke hadirat Allah? Awas, hati-hati. Yang terakhir nih, untuk sekarang sudah jam 2 ini. Ya. Kuat cenah jangan akhir we tak kesaning Allah. Doakeun kuring cing ikhlas. Lamun teu dibere contoh lieur ka hadirat Allah. Ieu teh hadirat Allah teh kumaha? Nah abdi teh kudu ngapung ka ditu. Kudu diteang ku malak Jibril deus ka Allah. Kumaha ieu teh harus jelas. Baik. Ada orang Bogor? Mana orang Bogor? Ya. Dekat rumah dengan Pak Rahmat Yasin. Nah,
Ustadz rumahnya dekat dengan Pak Rahmat Yasin sebagai apa? Bupati Bogor. Lalu Anda mengajukan apa? Mengajukan proyek. Apakah cukup karena dekat rumahnya dialungkeun Pak Rahmat tah proposal. Daftar usulan proyek. Cukup tak? Tetap aja harus melalui apa? Prosedur. Awas tangkap ini walaupun sudah ngantuk. Karena ini bukan cerita ini tugas, bukan cerita tapi tugas. Kita harus mampu rojimun, mengembalikan diri, mengembalikan ruh kepada kapan? Nah gitu, selalu jawab sekarang. Hari Allah yang dekat jauh, dekat. Tapi untuk menembus kepada Allah, prosedurnya tetap harus melalui mulki malakut jabarut lahu. Cara tadi rumah Pak Bupati dekat, tapi kalau untuk proyek tetap aja rekomendasi RT RW, surat kepala desa, rekomendasi dari Pak Camat. Walaupun dekat, Allah nama dekat cekan aja. Harap tukang katuhu enca luhur handap luar jero di bulan Gusti Allah, di bulan Gusti Allah. Dekat? Kurang mantap cenah dengan meta contoh dari lebih mantap dari hebat mana yang mana. Di depan ada kolam enggak? Ada ikannya? Tanyakan pada ikan. Yuk orang sama-sama bertanya. Lauk? Ari cai di mana? Jawaban dia kira-kira? Harap tukang katuhu enca luar jero di bulan hujan. Tanyakan kepada ikan di laut. Wahai ikan di laut, mana laut? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, dibalut dengan laut. Saya tidak menyamakan Allah dengan laut. Tetapi untuk memudahkan berpikir, jangan anggap Allah itu seorang raja, maharaja yang duduk di atas singgasana, ngatur malaikat, tutup luhur. Bayangan kita rata-rata begitu, terus terang. Kebanyakan kita itu menduga bahwa Allah itu duduk di atas singgasana di sana, mengatur. Itu mujassimah itu. Itu keyakinan luar Islam itu. Justru yang benar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Allah itu al-muhit, mencakup. Dia bukan benda. Maka kita ngomong depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Tetapi untuk sampai ke hadirat Allah, walaupun Dia Maha dekat, prosedurnya harus dimulai dari alam mulki, ngurus jasad, ibadah jasad. Sholat cing loba cing ikhlas, dikir cing loba baca Quran, sedekah dan lain sebagainya, cing ikhlas. Untuk menembus malakut, tembus wilayah ruh nurani kalbu. Untuk menembus jabarut, tembus lapis 3 dalam diri. Jadi lain kudu kan itu, kan itu. Lain kudu mencet telepon batur, pencet kemana sih bener. Dipijit ini nyambung ke sana. Begitu Pak, aturan mainnya. Ini kalau orang yang maaf belum terdidik ilmu begini, nggak paham ini. Paham nggak? Oh tadi gitu, ya Allah, Tuhan kau. Kadir. Untuk menembus laut harus menembus sirri. Sirri itu rahasia manusia. Ruhnya ruh apa? Ruhul Qudsi. Istilah yang ngomong bentak yang maksakan.
Duh, cina uang mah gerak-gerak ketua, kecanggar sih kok penting. Sebab ini sudah start ini, sudah masuk ke pemberangkatan ini. Jadi untuk menembus kepada Allah itu menembus apa? Tuh, jawab. Menembus diri sendiri. Untuk menembus alam mulki, maka kita harus menembus jasad, mengolah ruh, jismani. Saya tidak melarang Bapak menyebut jasmani, tapi tolong dipertimbangkanlah. Tong ngagerut wae ngomong jasmani, mana teh ya Allah, jasmani teh di negara mana ya kalimat jasmani? Dibawa ke Arab Indonesia we sok bisa nyieun. Jis. Untuk menembus malakut, tembus apa? Kolbu, ruhnya nurani. Untuk ke Jabarut, tembus fuad, ruhnya. Untuk ke hadrat Allah, tembus sirri, ruhnya. Gitu. Jadi nembus kali itu jangan kudu itu begitu. Menunggu waktu kudu. Kau tenan naon lengeng seger. Ini sok teh saya ingin buat ayo doa action gitu naon teh. Da lain begitu-begituan kan. Tembus ke Allah. Ya, baik. Tuh. Muka balun syawat angkai payat mau ayat hula hadrat Allah. Saya kumaha bisa nembus ke Allah ujung bahwa lam yatatohar. Kedai pembersih min janabati gopalatihi, dari junub goplah, dari lupa kepada Allah seperti junub can suci. Bahkan amkai kayarju ayat ama dakoi khol asro. Rek kumaha memahami hakikat rahasia. Wa huwa lam yatub min hawawati. Sabab can tobat tina raregep-raregepna. Jadi kenapa memperbanyak zikir? Kenapa mengutamakan zikir? Karena zikir likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Gitu tah bagus. Jadi kita baru berapa hikmah berapa? 13. Semuanya berapa? 290. Karek baris 13. Kena tong mikiran tamat ke tamat. Aing geus 3 poe mah geus teh tamat ke kena. Ah besok tamat wae. Gampang namatkeun mah borok-borokkeun ka ditu mah. Nah, nu tanggal mah 40 anu. Alot. Model nu kieu. Punten ya sekali lagi seperti sombong saya. Tapi perlu ngecek. Sudah sering mendapatkan penjelasan yang begini? Menyanyi tahu lah nyawa itu tanya. Nukieu mah kumaha nerangkeunana. Rangkeun dina kitab da eueuh. Nanya dibaca syarahna ge lain tukang halaman mah da. Nukieu mah tetep we tahu resep dan juga masak ya. Masak we teu paham kitabna. Hese nerangkeunana deui. Dan rangkeun rasa kitab we tapi teu ngalami. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Sementara sekian, mudah-mudahan insyaallah besok pada subuh kita istirahat dulu, biasa mimpi indah dulu, mengganti ngantuk malam jam 8 atau 9 kita baru start lagi. Ya. Mudah-mudahan kita disehatkan. Mangga mangga istirahat di palih dieu Pak Haji Nurdi anu ngaturna. Sekian kita tutup sama-sama dengan Bani Hashim. Allahumma shalli ala nabiyyil Hashimi